Tapi ternyata guys, pas skripsi ya tetap aja ngerjain sendiri lah. Terus dikerjain sama suami. Dan semakin berjuang ya alhamdulillah, karena kondisinya lagi hamil juga, dan hamilnya tuh trimester pertama akhir gitu kan, lagi mabuk-mabuk. Jadi aku mengerjakan skripsi sambil mabuk-mabukan. Seperti itu, mengejar skripsi. Jadi akhirnya cita-cita tercapai ya, nikah, skripsi bareng suami. Jadi berarti cita-cita dari SMA kamu emang punya pengalaman atau pikiran bahwa aku harus ngejar cinta dulu nih, aku harus nikah dulu nih gitu kan. Apa sih yang mendasari Dila pada saat itu? Itu kan masih SMA, Dil. Oh, kamu masih udah punya pikiran kayak gitu gitu? Soalnya dulu tuh waktu SMK ya, aku tuh masih labil gitu deh, masih belum hijrah juga, masih kenal yang namanya pacaran juga, dan lingkungan aku juga banyak yang pacaran kayak gitu. Dan aku tuh kayak lumayan lama menjalin hubungan serius. Dan aku di situ pikiran aku tuh mulai aku tuh ngerasa gitu ya, aku nih udah dewasa nih gitu, dan aku ngerasa hubungan aku udah serius, udah lama, kayaknya aku udah tahu cinta tuh kayak gimana sih rasanya kayak gitu. Jadi cinta yang bakal dibawa ke jenjang pernikahan tuh kayak gimana sih? Oh ya udah, kayak gini gitu rasanya. Mau kita disakitin kayak mau kita mau pokoknya berantem kayak gimana, itu tuh ada solusinya kayak gitu. Nah, di situ dengan pemahaman aku yang pas SMK itu ya, aku tuh ngerasa ya udah berarti aku udah siap nih buat nikah gitu. Jadinya memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa kalau emang nanti lulus SMA nikah, nggak apa-apa, senang-senang aja kayak gitu kan. Terus pas udah hijrah, kemudian alhamdulillah Allah pertemukan aku dengan hijab alila, kemudian Allah bimbing aku lagi gitu kan, aku ngaji, aku halakoh, kemudian ketemu sama teman-teman yang masya Allah luar biasa solihah. Semakin di situ semakin aku ngeliat, aku baru nemuin gitu titiknya, sebenarnya hidup ini tuh untuk apa sih kayak gitu. Jadi ketika kita udah dewasa, apakah life goals kita hanya nikah aja gitu? Apakah ketika udah nemuin gitu kan, apakah cinta yang kayak gitu tuh udah bener apa belum sih? Kayak nyari-nyari lagi lah gitu, nyari tahu lagi emang menikah itu apa sih kayak gitu. Terus dilurusin juga niatnya, sebenarnya kalau nikah tuh apa gitu, setelah nikah tuh mau apa gitu, emang cuma menjalin kasih sayang aja sama lawan jenis kah, menyalurkan hasrat aja atau apa gitu. Nah dari situ akhirnya aku lihat lagi gitu ya teman-teman yang udah nikah, kemudian tanya-tanya sama ibu-ibu bahkan ya, belajar ya sama guru, buku, cari kajian kayak gitu. Dan semakin aku lihat gitu ya, semakin wah masya Allah ya, ternyata udah nikah itu nambah amanah gitu. Udah nikah itu semakin aku ngerasanya gitu ya, di posisi aku waktu itu semakin berat gitu, amanah yang ditanggung gitu. Sedangkan gue jomblo aja masih acak ucu begini gitu, masih yang ya mudah goyah lah, mudah begini begitu. Akhirnya dari situ mulai mengurungkan niat untuk ya udah nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet gitu, cari ilmu aja dulu, cari pokoknya nunggu bener-bener aku tuh udah siap, dan kalau memang sudah datang jodohnya di waktu aku sudah siap gitu kan, insya Allah aku terima kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang datang tapi aku ya belum siap, cuy, kasihan itu anak orang nanti mau apa gitu sama gue gitu. Jadi kita nggak punya cara dia juga, dan aku juga nggak mau sengsara sendiri karena itu bisa nyakitin diri aku sendiri juga loh. Itu bisa ngaruh ke psikologis aku yang belum siap ya kan, nanti marah-marah lah, nanti bakalan juga min zalik gitu kan, bakalan berbalik arah gitu, yang tadinya udah hijrah jadi ini gara-gara udah nikah nih aku jadi kayak gini gitu. Jadi ya udah santai aja dulu gitu kan. Kita
bermanfaat dulu, cari ilmu dulu. Jadi dan alhamdulillah pas semester 8 itu sebenarnya aku kayak aduh ngeri mana ya kayak gitu. Kemudian kayak ada dorongan gitu kan yang kuat dari Mas Takung gitu, seolah-olah semesta mendukung ya kan, orang tua udah oke. Kemudian ya pokoknya waktunya insya Allah di situ aku udah merasa sih ya. Cepat. Alhamdulillah tahun 2020 akhirnya aku nikah kayak gitu Mbak Nindi. Keren banget pengalamannya. Jadi teman-teman seorang Alila juga pernah mengalami masa-masa sebelum hijrah gitu. Ini bukan ngomongin tentang aib ya teman-teman ya. Jadi tadi aku tanya tadi Kak Dila tadi mantannya berapa, jangan terlalu mendalam ngomongin mantan. Ambil aja pelajarannya gitu kan ya. Bukan terlalu dalam mantannya siapa segala macam. Netizen Indonesia emang kayak gitu dia tuh banget detektifnya itu sangat menjurus dan mendalam gitu kan ya. Jangan terlalu fokus sama itunya tapi diambil pelajarannya gitu kan ya. Betul, Kak Dila dulu juga sempat terjerumus ke dalam dunia yang salah pergaulan ya, yang bisa dibilang gitu sebelum Kak Dila juga belum hijrah gitu kan ya. Dan yang penting adalah pada pemikiran yang berbeda, yang berbeda dari Dila dulu sama Dila sekarang ya, dalam menilai arti cinta itu tadi. Bener nggak sih? Dulu Dila menilai arti cinta adalah sekedar hubungan aja gitu, dan itu juga ini namanya hubungan, say hello, dijemput, ngobrol, ada yang perhatiin. Bener kan ya, ditanyain udah mandi belum, udah makan belum, udah tidur belum gitu kan. Terus apakah hanya sebatas itu gitu kan ya. Makanya kenapa mungkin pada saat itu tuh penilaiannya itu membahagiakan sekali ya gitu kan ya, bisa berpasangan dan segala macam. Makanya saat itu kepikirannya lulus sekolah langsung nikah aja gitu. Iya. Tapi akhirnya kan pemikiran itu langsungnya berbalik arah ketika kita sudah ngaji ya. Tadi kata Kak Dila dijelaskan bahwa ketika udah ngaji, setelah dia tanya sama beberapa guru, setelah tanya beberapa orang sekitarnya yang itu sudah paham tentang hiruk pikuknya pernikahan, akhirnya jadi mikir-mikir lagi ya Dila ya. Iya, jadi alhamdulillahnya tuh ngelurusin niat tujuan menikah tuh apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah ini yang masih sering orang salah niat juga gitu ya ketika menikah gitu, karena aku juga pernah sempet berpikir juga gitu kan, ya udah mau nikah karena ngehindarin fitnah gitu. Jadi waktu itu sempat mikirnya kayak gitu kan, karena di 2015 itu pas baca buku Udah Putusin Aja, aku bacanya tuh 2014 deh kalau nggak salah. Iya, jadi ya kayak gitu, jadi ingin dari fitnah. Kemudian cuma kalau misalnya pikirannya cuma buat dari fitnah aja, terus kita menikah sama yang pacar kita itu gitu kan, jadinya standarnya tuh turun. Bukan standarnya, maksudnya gini, maksudnya jadinya kita nikah sama orang yang belum tentu tepat gitu untuk kita gitu. Kita nggak pilih lagi gitu, kita nggak nyeleksi berdasarkan agamanya kayak gitu. Padahal kan untuk memilih calon imam nggak cuma sekedar kita cinta aja, nggak sekedar kita suka aja gitu, tapi kriterianya udah jelasin juga di dalam Al-Quran gitu, yang mana yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, dan bisa berkontribusi juga untuk umat gitu ya. Kemudian ya kalau misalnya kita pengen jabarin lagi setelah aku ngaji, setelah aku tanya-tanya sama musyrifah aku gitu kan, yang bisa bersinergi juga sama kita kayak gitu, yang bisa jadi imam yang baik. Pokoknya ada banyak lah yang bisa menunjang untuk kehidupan akhirat kita di
yang akhir nanti gitu. Jadi nggak cuma sekedar buat duniawi aja. Emang nikah tuh Masya Allah ya, ibadah terpanjang gitu. Jadi nggak semudah itu, Masya Allah. Ternyata ya. Ternyata ya. Kalau aku dia justru kebalikannya loh. Kalau Mbak Nini gimana nih kan? Kalau aku selama kita berteman gitu ya Mbak ya, kan emang di hari lain kan kita ngomongin cowok gitu kan, kita curhat-curhatan tentang cowok tuh jarang banget gitu. Dan emang apa ya, aku ngelihatnya Mbak Nindi tuh orang yang tough gitu, orang yang strong, mandiri, yang tidak pernah baper-baperan kayak gitu. Aku juga nggak pernah baper. Iya maksudnya kalau aku lihat Mbak Nindi tuh Mbak Nindi berjalan dia nggak pernah ada baper, asik soalnya. Iya gitu. Nah, dengan apa ya, pada saat itu kan Mbak Nindi usianya tuh udah berapa ya Mbak? Pokoknya 25-an gitu ya Mbak ya? Aku nikah sekitar umur 27, hampir 27 aku menginjak 27. Tapi sama sekali sebelum itu ya, sebelum Mbak Nindi nikah tuh nggak ada kayak keresahan yang aku lihat gitu pada mimik wajah Mbak Nindi. Terus ketika menghadirin orang nikah tuh ya biasa aja gitu. Nah, gimana sih? Nggak ada ngejedotin kepala gitu ya? Nggak ada ngejedotin kepala, nggak ada respon yang nggak ada yang gitu. Kayak, nah sebenarnya apa sih yang bikin Mbak Nindi tuh bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gitu Mbak? Saya Mbak Nindi masih cowok kan? Parah kamu dia. Aku udah punya anak, kamu masih nanya kayak gitu. Marah. Tapi itu juga pernah ditanyain sama keponakan aku. Dia kan, aku dipanggil Ate sama dia, Ate kok nggak pacaran ya, karena menurut dia orang-orang biasanya itu pada pacaran gitu kan ya. Ate kok nggak pacaran sih, Ate nggak sih sama cowok deh. Parah ya. Iya dia kalau tanya tentang background aku, tanya tentang dulu-dulunya gitu kan ya, aku justru berbanding terbalik sama Dila gitu. Kalau Dila SMK udah kepikiran aku target nikah di umur 19-20. Itu masih muda banget. Aku justru nggak kepikiran nikah gitu kan ya. Maksudnya tuh apa ya, nikah itu suatu hal yang sangat tabu gitu di pikiran aku. Jauh banget gitu. Jadi masih nikah gitu, boro-boro mempersiapkan gitu kan ya. Merasa boro-boro berusaha mempersiapkan keinginan dari diri sendiri aja itu kayaknya belum ada gitu. Tapi bukan berarti aku kayak nggak naksir cowok, aku ya naksir cowok juga gitu kan ya. Bahkan mungkin gitu kan ya, ya dulu sebelum hijrah ya sempat lah nakal gitu, pacaran segala macam gitu kan ya. Bahkan mungkin ketika walaupun aku belum kepikiran menikah gitu, aku ya tetap kepikiran misalnya ada cowok yang aku taksir, dia akhirnya naksir juga sama aku, ya kemungkinan bisa kita pacaran gitu. Jadi bukan berarti aku yang nggak kepikiran nikah tapi aku nggak naksir sama cowok, enggak gitu. Itu sebelum hijrah itu seperti itu gitu. Karena menurut aku gitu kan ya, menurut aku nikah itu adalah suatu hal yang sangat beresiko. Menurut pandangan aku ya, beresikonya apa? Karena aku melihatnya itu nikah itu harus punya uang segini buat biaya pesta. Habis itu harus punya rumah. Habis itu harus punya kendaraan. Habis itu aku harus melepas atau nggak ngebiayain lagi orang tua gitu kan ya. Harus itu ada pendidikan untuk anak, ada saving dan segala macamnya gitu. Jadi menurut aku pernikahan itu terlalu beresiko kalau aku pikirin pada saat itu gitu. Jadi mendingan yang terpikir pada saat
aku SMA gitu dan nanti aku mau lulus SMA itu kayak gimana ya, kerja gitu, karena aku bukan dari keluarga yang berada pada saat itu gitu kan ya, ya cukup aja gitu ya. Jadi aku kepikirannya kerja, lulus SMA aku kerja gitu. Kerja pada saat itu, kerja aku pada saat itu ya bukan kerjaan yang bagus dan segala macam ya, bukan kerjaan yang wow gitu kan ya, kerjaan yang biasa-biasa aja. Setahun bekerja gitu kan ya, setahun bekerja aku langsung kepikiran gimana caranya menaikkan karir aku gitu kan ya. Aku nggak mau kerja cuma kayak gini aja, nggak bonafit, nggak terlihat kece, nggak terlihat wow gitu. Karir aku nggak mau cuma di sini aja. Makanya aku kepikiran untuk kuliah ya. Jadi ketika aku bekerja setahun itu aku kepikiran untuk kuliah biar apa? Biar nanti karir aku menanjak gitu. Jadi karir aku nggak di situ-situ aja, nggak stuck di situ aja. Aku pengen kuliah, aku pengen punya karir yang bagus, punya gaji yang bagus, gitu kan ya. Aku pengen ngumrohin keluarga aku pengen punya tabungan, aku pengen punya kendaraan, pengen keluar negeri segala macam. Itu pikiran aku, Dil. Jadi aku nggak kepikiran nanti mau nikah gitu kan ya. Bukan nggak kepikiran atau nggak mau menikah, tapi belum kepikiran untuk merencanakan pernikahan, apalagi persiapan gitu kan ya, belum ada sama sekali. Nah pikiran aku ya kayak gitu, gimana aku itu tadi bagaimana mencapai ini aku gitu. Ya bisa jadi aku adalah orang yang sangat mengejar cita-cita gitu. Ya walaupun cita-cita aku ya walaupun cita-cita aku ya kayak sekedar kayak gitu ya, punya tabungan, bisa keluar negeri, bisa umroh, bisa bayarin orang tua dan segala macam. Itu aku gitu. Karena aku itu tadi backgroundnya bahwa gimana ya, nikah itu terlalu beresiko sih gitu. Itu adalah pikiran aku sebelum hijrah tuh kayak gitu. Jadi benar-benar dunia oriented gitu ya, masih duniawi oriented banget gitu. Ngejar itu ngejar gitu, tapi hal yang duniawi oriented banget. Setelah aku hijrah ternyata di dunia hijrah itu aku kagetnya gitu. Karena apa? Karena mostly teman-teman kita itu banyak yang baperan ya, Dil. Iya, bukan teman kita aja, tapi banyak teman-teman hijrah itu banyak yang baperan gitu. Jadi pengen nikah, kapan pengen nikah, kamu kapan nyusul, atau ngomong diri sendiri, kriteria future husband karena sih kayak gitu. Iya, atau aku ahi gitu lah. Jadi bukan genit langsung ke cowok gitu, tapi obrolan sekitaran uhti ini tuh tentang pernikahan gitu. Makanya aku tuh lumayan kaget gitu. Wow, kalian mau nikah gitu kan ya? Emang se-urgent apa sih nikah ini gitu kan ya? Kenapa kalian seberani itu untuk mau nikah? Ternyata di dalam ya bagi orang-orang yang hijrah, daripada kalian daripada kalian pacaran mendingan nikah gitu. Jadi pengganti pacaran itu adalah menikah gitu. Mereka nggak ngomong pacaran emang gitu kan ya. Mereka emang nggak ngomongin tentang pacaran, tapi mereka ngomongin tentang nikah gitu. Dan yang ngomong itu belum tentu udah siap secara mental atau belum gitu. Jadi asal ngomong nikah aja karena nikah itu diperbolehkan dalam agama, tapi secara kesiapan sebenarnya belum tentu dia udah siap menikah gitu. Kayak gitu lah, Dil.
Itu setelah aku hijrah gitu. Nah, setelah aku tahu fakta-fakta di dalam lingkungan ngaji seperti itu, aku bukan yang langsung buru-buru pengen nikah yang kayak Dila lihat selama kemarin itu. Kenapa sih Mbak Nindi gitu kan ya, padahal kita ngaji bareng dan segala macam. Mungkin karena background aku yang sebelumnya itu cuek gitu kan ya sama pernikahan, dan akhirnya setelah ngaji pun aku jadi tahu, oh nikah itu emang beresiko, tapi resikonya bukan seperti yang aku pikirin dulu. Kalau aku mikirin dulu resikonya adalah tentang duniawi, harus punya biaya pernikahan, harus punya rumah, harus biaya anak dan segala macam. Tapi setelah aku ngaji, resiko pernikahan itu adalah tentang tentang persiapan diri kita gitu loh. Jadi gimana diri kita itu harus mempersiapkan tentang pernikahan, apa sih tujuan pernikahan dan segala macam gitu. Baik, itu yang buat aku jadi nggak yang terburu-buru juga. Makanya kenapa di masa penantian aku menuju jodoh ini adalah ya aku mempersiapkan diri aja gitu. Bukan lebih ke cuek, tapi aku memang mau mempersiapkan diri. Itu sih Del kira-kira. Wah, Masya Allah, sangat menginspirasi ya guys. Nih dari seorang Danindi yang cuek banget tuh kayak gini ternyata kisah di baliknya. terus yang apa ya yang ngebuat Mbak Nindi tadinya kan orientasinya dunia banget tuh Mbak, pengen nabung, pengen ini, pengen itu, terus apa yang melatar belakangnya Mbak Nindi berbalik arah gitu sekarang, apakah masih mengejar atau antusias banget sama mimpi-mimpi Mbak Nindi yang dulu itu, yang pengen jadi sukses dulu lah, pengen meraih achievement yang dulu udah disusun kayak gitu, apa gimana Mbak? Ya, itu tadi benar kata Dila, turning point-nya adalah ketika kita ngaji ya, ketika kita berada di hijab alila, kita kan diwajibin untuk ngaji ya, untuk belajar Islam gitu, biar kita tahu gitu apa sih tujuan hidup kita gitu. Jadi ketika aku ngaji, yang paling menohok adalah ketika aku dikasih tahu tentang tujuan hidup kita di dunia itu untuk apa gitu. Jadi ada 3 pertanyaan mendasar. Ada 3 pertanyaan mendasar semua manusia gitu kan ya. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman gitu kan ya. 3 pertanyaan mendasar ini adalah yang akan menggiring pemikiran manusia atau tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah dari mana sih asal kita, yang kedua adalah ngapain sih kita di dunia gitu kan ya, dan yang ketiga adalah setelah hidup di dunia ini kita mau kemana gitu. Nah ini adalah 3 pertanyaan yang mendasar yang lumayan menohok aku, yang akhirnya ini jadi turning point juga. Yang dulunya aku adalah duniawi oriented ya kan, duniawi oriented, ngejar duniawi aja gitu kan ya, kapan jalan-jalan, kapan beli ini, kapan beli itu, kapan kesini, kapan ke situ, kapan makan kesini, kapan makan ke situ gitu kan ya, duniawi oriented. Tapi setelah aku mempelajari 3 pertanyaan besar itu, makanya aku jadi jadi turning point banget gitu. Aku tahu bahwa ternyata dari mana aku itu ya dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sih aku hidup di dunia gitu kan, yang untuk apa sih aku hidup di dunia ya, tujuannya adalah untuk nurut sama Allah gitu kan ya. Tujuannya adalah nurut semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang semua Allah larang gitu kan ya. Nah, buat apa nanti kita akan kemana nanti akhirnya kita adalah ya mau nggak mau, siap nggak siap, ya akhirnya kita meninggal gitu. Setelah meninggal kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat di dunia. Kalau teman-teman sekarang kayaknya aku tuh kalau lagi jalan gitu ya di masa pandemi kayak gini, kayaknya tuh
jarang banget jalan ke jalan besar tanpa lihat ambulan. Dan bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang apa namanya, orang-orang meninggal gitu. Jadi bukan bukan suatu hal yang tabu guys kalau kita nanti itu akan meninggal. Jadi itu adalah suatu hal yang pasti gitu. Nah nanti tuh kita akan dimintain pertanggungjawaban. Nah setelah aku tahu jawaban itu gitu, akhirnya aku berpikir, oh seharusnya apapun yang aku pilih gitu kan ya, apapun yang aku jalanin ini tuh harus memuluskan aku agar nanti tuh selamat ketika di akhirat kelak gitu. Jadi misalnya aku lagi galau gitu, misalnya kita atau cinta duluan ya gitu, kita atau cinta duluan ya aku langsung berpikir apa sih yang Allah mau dari aku, apa sih yang sebenarnya Allah harap dari keberadaanku di dunia gitu. Makanya ya itu tadi turning point-nya, setiap aku ada galau, ada di antara dua pilihan, makanya aku langsung ingat ke situ, kira-kira yang Allah mau atas pilihan ini itu yang mana gitu. Aku harus ngejar ini dulu atau ngejar ini dulu. Itu sih Dil kira-kira turning point-nya. Kalau Dila sendiri nih, apa yang mendorong Dila untuk apa namanya, ya bisa dibilang yang mempertahankan apa ya, posisinya yang sekarang ini gitu. Yang mempertahankan position maksudnya untuk terus berkontribusi kayak gitu Mbak? Iya betul. Yang pasti sebenarnya ini bekal dari yang sebelumnya gitu ya, sama mungkin seperti Mbak Nindi yang tadi udah Mbak Nindi jelasin gitu, mulai dari penentuan visi misi hidup gitu ya, kemudian dari menjawab 3 pertanyaan tadi gitu, dan juga ketika kita sudah ngaji gitu kan, ketika kita udah paham ilmunya gitu, di sini Allah juga perintahkan kita untuk dakwah gitu, untuk kalau dakwah tuh ngomongnya kayaknya kesannya gimana gitu kan, padahal sebenarnya maksudnya adalah untuk bermanfaat gitu bagi umat, untuk untuk selalu berkontribusi dalam kebermanfaatan gitu. Kita bisa apa nih potensi kita? Nah itu sama Allah tuh diperintahkan untuk diamalkan gitu kan. Nah diamalkannya ini adalah ya ketika kamu misalnya bisa desain gitu ya, nah maka ya desainlah untuk kajian-kajian Islam misalnya seperti itu, atau untuk ya pokoknya segala sesuatu yang di situ tuh ada value pahalanya gitu. Nah kalau aku sendiri di situ aku merasa diri aku tuh berpotensinya di mana gitu kan. Aku potensinya di ya aku bisa ngomong, dan mungkin aku bisa sedikit nulis, aku bisa ngembangin ide kayak gitu, nyumbangin ide. Nah di situ aku gunain kreativitas aku untuk menyampaikan kembali gitu ya apa yang Allah sudah tuliskan di dalam Al-Quran gitu kan. Kalau misalnya Al-Quran itu kayaknya kan bahasanya kitab banget ya kan, tapi semuanya itu tuh benar semua gitu kan isinya. Nah maka tugas kita adalah menyederhanakannya dan mempercantiknya gitu dengan segala yang kita punya gitu. Jadi aku ngerasa wah Masya Allah ya, iya ternyata dengan ngaji aku tuh jadi ngerasa useless gitu. Aku ngerasa jadi ya aku bisa bisa ngembangin potensi diri aku gitu di sini kayak gitu. Jadi fokusnya tuh nggak cuma yang satu aja gitu, karena kita hidup nggak cuma semuanya tentang cita-cita, nggak semuanya tentang cinta kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita lakuin ya nggak sih kayak gitu. Nah cuma permasalahannya adalah sekarang nih kita tuh ketika pingin
bikin apa ya, goals itu tuh kayak cuma fokusnya tuh, goalsnya mungkin banyak gitu ya, poin-poinnya, cuma yang dituju yang kayaknya kita tuh pingin gapai itu kayak cuma fokus sama satu poin aja, kayak gitu nggak sih Mbak? Dan aku tuh ngelihat gitu ya, banyak beberapa berita, artikel-artikel gitu, bahkan aku baca di BBC News kalau nggak salah gitu ya, soal apa ya, ketertarikan wanita gitu untuk meraih cita-cita gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya lagi seksi-seksinya banget di zaman ini gitu ya, lagi tinggi-tingginya banget gitu. Tapi sayangnya di Indonesia tidak gitu. Dan apakah itu berarti buruk? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Dan apakah kalau misalnya yang negara dengan apa ya, dengan apa tingkat antusias karirnya tinggi, apakah itu bisa menjadi lebih baik? Belum tentu juga. Dan aku pernah baca bahwa perspektif apa ya, masyarakat Korea gitu ya, Korea Selatan gitu ya, itu ada yang namanya generasi sampo. Generasi sampo kayak gitu, baru baca gitu. Generasi sampo apakah yang buat keramas? Enggak. Jadi ini adalah tentang tingkat wanita yang nggak mau untuk yang melepaskan ikatan dengan cinta, dengan romantisan, dan juga dengan anak-anak kayak gitu. Dan ini tuh apa ya, membuat tingkat ke demografi di Korea tuh menurun kayak gitu. Jadinya lebih banyak wanita yang melajang gitu loh Mbak. Demografinya turun tuh maksudnya yang kayak karirnya bagus nih, Korea, coba nggak ada tingkat kelahiran gitu di situ, seperti itu. Ini kan cita-citanya kan maksudnya banyak achievement yang pengen dicapai gitu kan pada saat sebelum hijrah. Nah apa sih sebenarnya yang melatar belakangi negara maju ini gitu untuk pinginnya tuh ngejar karir aja kayak gitu sampai adanya generasi sampo ini? Itu tadi sih, dia lebih kepada apa namanya, generasi sabun besar. Jadi apa, sama mungkin ya, pemikiran mereka sama pemikiran aku sebelum hijrah kemarin gitu. Bahwa pernikahan atau bahkan punya anak itu adalah suatu hal yang sangat beresiko gitu. Jadi beresikonya tentang apa? Beresikonya ya tentang untung ruginya ketika dia di dunia gitu. Jadi ketika dia punya anak, otomatis karir dia akan terhambat. Karena ya udah pasti dong, ketika dia ngerjain sesuatu, ketika dia punya anak, apalagi dia harus apa namanya, mengasihi, harus gantiin popok, harus ngasih makan segala macam, aktivitas dia yang tadinya itu di luar gitu kan ya, aktivitas dia itu di luar kayak grebek gitu nggak sih suaranya? Aku tadi mendengar sesuatu. Iya ya. Apa karena kita apa ya? Bentar ya teman-teman. Udah belum? Ini udah ya. Apa Dila? Masih nggak? Oke, udah. Lagi ada lagi. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjutin. Jadi kayaknya gitu. Kalau menurut apa namanya? Menurut background aku dulu, pemikiran yang aku punya pada saat itu adalah yaitu tadi, memikirkan sesuatu itu tergantung untung ruginya gitu. Untung ruginya itu dinilai dari apa? Dinilai dari duniawi lagi gitu kan ya. Ketika punya anak, kita harus apa namanya, spare waktu, spare uang, spare apapun itu untuk dia gitu. Bahkan untuk mikirin diri sendiri aja kadang kita kewalahan gitu kan ya, apalagi untuk mikirin karir. Nah itu kan sangat merugikan bagi mereka yang hanya
duniawi oriented tadi gitu. Nah, mungkin di dunia kapitalis saat ini yang dimana yang dinilai adalah untung ruginya, maka yaitu tadi mereka akan dengan semangat memperjuangkan karir dia secara duniawi karena melihat bahwa itu akan menguntungkan dia gitu. Dan bagaimana untuk menghilangkan kerugian yang terjadi ketika dia menghindari kerugian yang akan terjadi ketika dia nanti sudah berkeluarga gitu sih Dil. Karena apa ya, balik lagi adalah ketika seseorang itu sudah dikuasai sama pemikiran kapitalis tadi ya akan seperti itu, menggiring pilihan dia itu akan seperti itu, persis sama aku dulu gitu. Dulu pemikiran aku adalah pemikiran sangat kapitalis, untung ruginya adalah dinilai dari segi duniawi. Makanya kenapa aku bukan takut ya, melihat pernikahan itu suatu hal yang sangat tabu gitu. Tidak menguntungkan secara duniawi. Sangat tidak menguntungkan untuk aku pada saat itu. Dan mungkin ketika ada waktunya, ketika kita mau menikah itu juga dilihat untung ruginya. Mungkin sekarang aku merasa kesepian gitu kan ya, atau ketika nanti kalau aku nikah sama si doi, maka aset kekayaanku akan berlipat ganda sih. Atau aku kalau nikah sama doi, aku bakal punya rumah segini-segini karena doi itu kaya. Atau lihat untung ruginya lagi, ketika aku nikah sama doi, kayaknya aku prestis aku bakal naik karena doi ganteng gitu. Jadi kalau kondangan itu nggak malu-maluin. Misal kayak gitu, itu juga pandangan kapitalis, penilaiannya untung rugi secara duniawi. Tapi ya akan jauh berbeda kalau pemikiran itu sudah dikuasai sama Islam gitu, atau pemikiran dia itu udah diganti dengan pemikiran Islam gitu. Maka yang dinilai itu bukan untung rugi secara duniawi, tapi untung rugi secara akhirat gitu. Apakah ini menguntungkanku secara akhirat atau merugikanku secara akhirat? Kalau menguntungkanku secara akhirat, maka dengan semangat aku akan ambil. Kalau ini merugikan aku secara akhirat, maka dengan semangat pula aku akan menjauh gitu sih Del. Karena yaitu tadi yang menguasai pemikiran seseorang. Dan yang kita tahu pemikiran masyarakat dunia sekarang adalah dikuasai dengan pemikiran kapitalis gitu. Makanya akan sangat teman-teman dari tadi nih Del ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman sambil ngechat, aku juga sambil ngelirik-ngelirik gitu kan pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kan ngaji di mana sih? Apa yang dikaji sih? Yang dikaji itu adalah Islam. Ya kan? Yang dikaji itu adalah Islam. Nah, ngaji Islam itu yang benar kayak gimana? Yang pertama adalah ngaji tentang akidah. Kita harus benar-benar yakin kalau ngaji tentang akidah itu, kita harus benar-benar yakin siapa sih Tuhan kita. Jangan-jangan kita ngomong doang Allah, tapi kita ternyata nggak yakin bahwa Tuhan kita itu Allah gitu. Jadi makanya kenapa walaupun kita nyebutnya Allah, tapi setiap pilihan-pilihan kita itu ternyata nggak sesuai dengan yang Allah perintahkan gitu. Nah, berarti kita harus memperdalam lagi nih keyakinan kita, benar nggak sih Tuhan kita itu Allah. Nah, kalau kita yakin 100% Tuhan kita Allah, pasti deh kita itu takut gitu untuk menjalani sesuatu itu tanpa ACC Allah. Pasti takut banget. Kalau kita nggak yakin Tuhan kita Allah, kita akan dengan mudah untuk melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah. Karena apa? Ya kita merasa bahwa Allah nggak kelihatan kok. Allah Allah itu cuma kata orang tua atau kata orang ngaji, kata ustadz aja gitu. Karena sebenarnya Allah nggak aku rasain kehadirannya. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya kita butuh ngaji aja biar kita semakin yakin gitu tentang pilihan-pilihan hidup kita itu sebenarnya memperjuangkan Allah atau enggak.
Kalau teman-teman ada pertanyaan lain gitu kan ya, daripada nungguin nanti kasih pertanyaan, boleh kok langsung di drop di itu apa namanya, kolom pertanyaan ada kan ya. Sekarang tuh live IG agak main canggih gitu, jadi ada apa namanya kolom pertanyaan. Nanti kita coba buka di kolom pertanyaan itu. Gitu. Di tapi ada nah, di aku soalnya nggak ada. Ada, di aku ada. Nanti coba aku baca ya ketika kita masuk sesi pertanyaan. Aku mau tanya-tanya lagi dong, Dil. Nah, Dila kan waktu itu punya turning point pemahaman juga ya, di mana ketika itu Dila tentang cinta di masa sebelum hijrah dan cinta setelah hijrah gitu. Nah, Dila pernah punya pemahaman bahwa sempat mikir-mikir tentang pernikahan, karena bahwa di dalam Islam gitu kan ya, bahwa bukan di dalam Islam, bahwa menikah itu butuh persiapan, butuh apa segala macam. Nah, menurut Dila, persiapan pernikahan yang benar itu seperti apa sih? Mempersiapkan pernikahan versi Dila itu seperti apa? Waduh, ini kayaknya versinya Mbak Nindi lebih lengkap nih. Oh, enggak lah, sama aja. Kita ngaji di tempat yang sama kok, Dil. Jadi apa ya, persiapan pernikahan versinya aku gitu ya. Aku sebenarnya mulai dari apa ya, aku matengin apa sih namanya, matengin aku dulu gitu ya. Maksudnya tuh ngebenerin diri aku dulu gitu loh, gitu kan. Mulai dari pengenalan diri aku gitu, siapa aku, siapa Tuhan aku gitu ya, balik lagi gitu. Karena kalau kita nggak kenal sama Tuhan kita gitu, kita nggak kenal sama diri kita hidup untuk apa di dunia, mau apa-apa tuh kita nggak ngerti gitu. Karena kita mau kemanapun kita harus tahu di mana posisi kita, siapa kita, kayak gitu. Jadi nanti tinggal gampang ngasih tujuannya tuh mau kemana gitu, tinggal cari kendaraannya aja gitu loh. Nah, apa sih namanya, kalau persiapannya sih menurut aku ya, yang pasti itu adalah persiapan ilmu gitu ya, persiapan agama. Dan di sini ilmu tuh macam-macam, bukan cuma ilmu kalau misalnya orang apa mau nikah gitu kan ya, langsung yang kepikiran tuh adalah ilmu ini kak, ilmu parenting gitu, ilmu tentang suami istri bla 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 and bla 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 gitu, tentang finansial gitu. Itu semua benar gitu kan, tapi yang paling penting adalah fondasinya dulu gitu kan, adalah ilmu agama gitu. Ilmu agama dimana tadi aku dapetinnya tuh ya dari mana lagi kalau bukan dari ngaji gitu. Kalau nggak ngaji, aduh aku juga bingung gitu ya, karena kajian-kajian online banyak, YouTube banyak apa pembahasan gitu, cuma kurang utuh gitu. Jadi kalau aku turning point aku yang benar-benar aku dapet secara utuh itu adalah di ngaji gitu kan. Di situ fondasinya jelas gitu, kita bahas tentang aku dijelasin tentang akidah, tentang gimana sih kepribadian dalam Islam, tentang apa gimana sih dunia ini gitu ya dengan Islam gitu, mulai dari apa urusan yang paling kecil sampai urusan hal yang paling besar gitu kan, seperti masuk kamar mandi sampai urusan berpolitik di luar negeri gitu, semuanya oh ternyata ada ya contohnya gitu di dalam Islam gitu. Jadi pemikiran kita tuh luas gitu, nggak cuma mikirin diri sendiri gitu, karena insya Allah gitu kan betapa banyaknya hal-hal yang bisa kita pikirin lagi gitu dengan Islam gitu. Jadi intinya kita kenalan dulu lah sama diri kita, sama Tuhan kita, sama Islam terutama, kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tadi benar banget yang Mbak Nini bilang gitu kan ya, semua yang mendasari seseorang gitu ya semua yang mendasari seseorang untuk berbuat sesuatu gitu kan, pasti itu adalah pemahamannya ya kan. Kalau dia pemikirannya kapitalis, ya yang dipikirin cuma untung sama rugi gitu. Tapi kalau pemahamannya dia udah Islam gitu kan,
dia udah kenal sama penciptanya Allah gitu, dan dia tahu kemana arah pulangnya itu adalah akhirat, yang dipikirin adalah untung ruginya bukan di dunia aja, tapi untung ruginya untuk mencapai nanti nih ke akhirat kayak gitu. Itu pertama persiapan agama gitu kan ya, persiapan akidah dulu. Kemudian yang kedua itu adalah perbanyak ilmu gitu kan. Ilmunya bukan cuma ilmunya tuh kita boleh nggak sih Kak sebenarnya mempelajari ilmu yang duniawi gitu. Justru ketika kita udah ngaji, kita udah sadar bahwa segala macam kehidupan di dunia ini tuh pakai ilmu gitu kan, kita bakal lebih semangat lagi gitu mencari ilmu. Wah, masya Allah, di luar ada ting ting ting, dengar nggak? Ada yang lewat. Kalau sama apa itu backsound yang alam di sore hari ya kan. Ya, jadi ilmu-ilmu yang bisa kita persiapkan untuk menjalani ya masa depan kita nantinya, seperti ilmu parenting, ilmu finansial, kemudian ilmu psikologi, gizi gitu ya, semua bisa dipelajari. Pokoknya apapun ilmu gitu, itu semua bermanfaat gitu buat kita. Dan ilmu ini tuh bisa didapat di mana Kak? Banyak gitu ya. Kalau aku sendiri, aku tipenya tuh orangnya lebih suka yang visual gitu ya, audio visual itu lebih makin masuk gitu di aku gitu kan. Misalnya kayak wawancara orang gitu ya, ngobrol sama orang, kemudian bisa nonton video gitu kan, pembahasannya tentang yang kita cari, atau ikut kelas mungkin, atau mungkin yang paling mudah banget kita dapatkan dan butuh gitu itu adalah buku gitu. Jadi perbanyak baca buku, perbanyak referensi kayak gitu. Dan ini bekal banget sih buat kita nanti. Aku dulu tuh nyeselnya tuh baca buku tuh kayak aku ngerasanya dikit gitu ya, padahal ini justru perlu banget, karena nanti ketika udah nikah kita rasanya tuh kayak pas belum butuh buat apa sih belajar kayak gini, buat apa sih baca gini, apa gue tahu ini gitu. Cuma nanti pas di suatu kondisi yang nggak tahu itu kapan gitu, kita bakal butuh suatu ilmu itu gitu. Jadi pokoknya banyak belajar aja, apapun itu nanti pasti kepake gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah ilmu gimana sih kita menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Jadi skill kali ya, skill karena ketika udah nikah pasti akan banyak amanah-amanah baru yang kita emban gitu. Dan untuk tetap bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan, kita kudu kenal dulu nih, kita nih passionnya di apa, sukanya apa, potensi diri kita tuh apa gitu, supaya kita masih tetap bisa bermanfaat untuk orang lain, nggak stuck aja gitu. Karena nikah tuh bukan akhir dari segalanya ya kan. Harapan kita ketika kita nikah, ketika dua kepala menjadi satu ya kan, harapannya adalah ya kita bisa semakin besar lagi nih bermanfaat buat orang lain. Langkah dakwahnya, iya benar, kita bisa misalnya bisa bikin suatu karya apa kayak gitu. Dan di sini banyak banget hal-hal yang bisa kita asah gitu ya, skill masing-masing dari kita kan beda-beda kayak gitu. Dulu aku tuh pernah skill ngetes tentang psikologi gitu Mbak. Jadi terus Steven gitu kan, dan di situ tuh kelihatan gitu potensinya tuh apa kayak gitulah. Kemudian ya dicoba aja terus, nyoba ketika aku jadi ini cocok nggak sih, ketika aku jadi ini cocok nggak sih gitu. Sama yang yang terakhir adalah tipsnya bersyukur kali ya. Bersyukur dan bersabar gitu, karena segala takdir gitu kan, segala potensi ketika itu nggak ketemu sama kesempatan gitu kan, itu nggak akan menjadi takdir kita gitu. Jadi ya
bersyukur aja gitu kan, ketika skill kita, ketika diri kita ketemu sama skenario Allah yang ketika diri kita bertemu sama kesempatan yang di situ udah Allah skenario kan, di situ takdir kita gitu yang terbaik pasti. Jadi bersyukur dan pintar-pintar untuk nyari hikmah. Wow, Ya, ya Allah. Aku dapat poin terakhir tuh tadi, takdir Allah. Jadi apa namanya, seberapapun kita mengusahakan sesuatu gitu kan ya, seberapapun kita merencanakan sesuatu, walaupun nih gila gitu kan ya, merencanakan sesuatu nikah di umur 20 gitu ya kan ya, kalau takdirnya adalah sama Allah dikasih takdir nikahnya nanti gitu ya, kita mau buat apa, kita mau ngomong apa. Nah di situ adalah peran penting di mana kedewasaan kita atau kematangan kita setelah ngaji gitu kan ya. Ya kalau kita walaupun ternyata takdir kita nggak sesuai dengan ekspektasi, kita bisa langsung punya pilihan, oh ternyata di waktu kosong aku atau di waktu jomblo aku sekarang ya berarti aku harus do something, gak cuma ngegalauin sesuatu yang nggak tercapai sesuai apa namanya, sesuai kepinginan aku gitu. Atau misalnya kebalikannya, aku yang nggak kepikiran untuk nikah, misal pada saat itu nggak kepikiran untuk nikah, nantilah nikah umur 30-an dan segala macam setelah semua sudah tercapai gitu kan ya. Tapi ternyata Allah kasih takdir bahwa aku nikah sebelum itu gitu kan ya. Ya berarti berarti itu tadi, aku harus menjalani sesuai dengan takdir yang Allah tentukan. Aku dipertemukan sama jodoh dan segala macam, maka pilihan yang aku ambil adalah ya aku segera mempersiapkan itu secepat mungkin gitu loh. Jadi nah mungkin dari teman-teman sekarang, kalau dalam kondisi sekarang ini penantian gitu kan ya, penantian cintanya gitu, karena mendambakan aku pengen cepet-cepet nikah sekarang, tapi ternyata hari demi hari, bulan demi bulan pasti dia nggak datang-datang ya, di takdir jodoh kok nggak datang-datang ya,